penting. Jadi Mbak Titin memberikan materi kepada rekan-rekan tenaga pendidik masyarakat di 4 kabupaten di lingkup BP Serayo Pak, ya kan. Tentu saja juga bisa dipelajari untuk referensi TPM-TPM di kabupaten lain gitu ya. Baik, Pak Tommy, terima kasih banyak. Teman-teman TPM, terima kasih sudah sudah betah hampir 2 hari di depan laptop terus gitu ya, dan memaparkan program kerja maupun RKTL-nya. Dari kemarin saya melihat di beberapa hal yang terkait dengan RKTL, terutama dalam penyusunan program kegiatan untuk perempuan dan pemberdayaan petani perempuan, itu masih banyak yang kosong, tetapi ada juga yang sudah mulai melakukannya, meskipun sepertinya masih untuk keseluruhan. Saya melihatnya untuk keseluruhan RKTL yang disajikan oleh teman-teman ini nampaknya kita masih perlu penyegaran, Pak Tommy. Jadi nampaknya teman-teman juga saya melihatnya masih ada kebingungan gitu ya untuk beberapa hal gitu, dan saya memaklumi karena pada saat kita pelatihan itu sangat sedikit sekali waktu masing-masing narasumber memaparkan paparannya. Lalu kemudian seharusnya di tahun ini seharusnya kita sudah ada penyegaran untuk TPM, tetapi sampai dengan hari ini kita belum melakukan penyegaran itu. Nanti mungkin setelah Monef output ini, nanti mungkin Pak Tommy bisa menjadwalkan untuk penyegaran yang versi pendek dulu, yang versi Zoom misalnya. Jadi teman-teman masih ada waktu sekitar 10 bulan ini, teman-teman bisa lebih kaya ilmunya, lebih segar lagi gitu ya, karena dalam 16 bulan ini teman-teman sudah menemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di lapangan, lalu kendalanya, dan saya yakin teman-teman sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, mendorong masyarakat untuk aktif dalam P3A reorganisasi, dan terutama saya yakin teman-teman juga sudah berupaya untuk mendorong perempuan dalam kegiatan-kegiatan ataupun dalam kepengurusan P3A. Saya tahu bahwa itu tidak mudah teman-teman, karena ini proses untuk untuk perubahan budaya di masyarakat kita. Dimana kalau saya melihat bahwa dari laporan-laporan teman-teman TPM yang sempat saya baca, misalnya terlihat sekali bahwa asumsi-asumsi budaya kita terhadap perempuan yang terlibat dalam kegiatan organisasi itu masih sangat miring gitu. Artinya lingkungan kita masih belum membolehkan, atau sebagian orang masih berpikir bahwa perempuan itu tidak boleh berkegiatan di luar. Sebaiknya dia, apalagi P3A yang dianggap, itu anggapan ya, yang dianggap bahwa P3A itu organisasi yang sangat teknis, yang yang mengandalkan kerja-kerja fisik, yang isinya laki-laki semua, yang rawan konflik gitu ya, rawan konflik, sehingga sebagian orang berpikir bahwa P3A tidak layak, perempuan tidak layak untuk duduk dalam kepengurusan di P3A. Ya, itu. Lalu itu yang saya lihat dari laporan teman-teman yang sampai ke saya. Dan ada lagi juga anggapan-anggapan seperti itu ternyata juga sampai kepada pemerintah desa yang masih belum mengizinkan perempuan. Ada sebagian pemerintah desa yang masih mengisi perempuan untuk masuk dalam kepengurusan P3A. Tetapi ada juga pemerintah desa yang sangat terbuka pemikirannya, sehingga mereka memasukkan perempuan, meskipun yang dimasukkan adalah aparat desa, tetapi saya tetap mengapresiasi ini sebagai bentuk affirmative action atau tindakan sementara untuk mendorong partisipasi perempuan agar bisa mencapai 30% keterwakilan perempuan dalam P3A. Itu
Nah, teman-teman, tadi saya melihat ada beberapa hal yang terkait dengan penyusunan program kegiatan petani perempuan dan pemberdayaan perempuan yang masih banyak yang kosong sepertinya. Nah, kalau kita melihat pemberdayaan perempuan petani ya, itu sebenarnya tujuannya apa sih kalau kita melakukan pemberdayaan? Yang pertama, saya melihatnya bahwa tujuan kita melakukan pemberdayaan itu adalah meningkatkan pemahaman. Itu yang pertama, lalu meningkatkan kesadaran. Pemahaman terhadap apa? Pemahaman terhadap kalau kita bilangnya adalah isu gender, maka pemahaman terhadap persoalan gender. Pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama untuk bisa terlibat dalam semua kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh negara atau difasilitasi oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam kepengurusan P3A, dalam kepengurusan di Poktan misalnya seperti itu. Lalu juga salah satu tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan kesadaran. Kesadaran terhadap apa? Kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama dia punya potensi, dia punya kekuatan, dia punya kelemahan. Tetapi itu tidak menghalangi bahwa seseorang itu berhak untuk maju gitu ya, untuk terlibat, terutama terlibat dalam pemberdayaan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pertanian dan irigasi. Lalu yang ketiga adalah menghasilkan perubahan. Perubahan seperti apa? Perubahan cara pandang kita. Cara pandang seperti apa? Cara pandang yang selama ini mengakibatkan perempuan seringkali dianggap tidak layak masuk dalam kepengurusan P3A. Itu. Kemudian sikap, perubahan sikap seperti apa? Perubahan sikap yang selama ini merendahkan perempuan. Subordinasi, perempuan dianggap sebagai orang yang warga kelas 2 gitu ya, warga kelas 2. Nah, lalu kemudian perubahan tindakan atau perubahan perilaku. Perubahan tindakan ini bisa diwujudkan dalam karena cara pandangnya sudah berubah, sikapnya sudah berubah, sikapnya terhadap perempuan sudah berubah, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya hak setara gitu ya. Akhirnya diimplementasikan dalam tindakan kita, dalam perilaku kita, yaitu dengan tangan terbuka, dengan pikiran terbuka, menerima atau bisa menerima bahwa perempuan itu bisa masuk dalam kepengurusan. Ini saya langsung dekatkan ke apa yang kita hadapi saja, yaitu P3A. Nah, kalau kita bicara tentang penyusunan program kerja itu sebenarnya adalah bagian dari pemberdayaan. Salah satunya adalah melakukan penyusunan program kerja itu. Nah, sebelum itu mestinya kita bisa memahami peran dan posisi perempuan di desa yang kita dampingi masing-masing. Saya melihat bahwa teman-teman ini dampingannya itu beda-beda. Ada yang 20 lebih desa itu. Saya bayanginnya klenger betul itu 20 desa. Misalnya satu hari itu satu desa. Dibutuhkan sekitar berapa kira-kira ya? Satu bulan itu baru bisa 20 desa ya. itu belum kalau ada kegiatan-kegiatan lain, koordinasi dengan Bapeda, koordinasi dengan KTPM, koordinasi dengan yang lain-lain gitu ya. Nah, tetapi sayangnya ini ada juga TPM mungkin bukan di Kabupaten Kebumen. Di kabupaten yang lain ada juga TPM yang hanya mendampingi 4 atau 5 desa. Itu kan bejo-bejonan gitu ya, bejo-bejonan atau gimana nih Pak Tommy? Atau seharusnya kita evaluasi juga ini karena ada yang hanya mendampingi 4 desa, ada juga yang lebih dari 20 desa. Bahkan yang di Purworejo itu ada yang sampai 27 desa, bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pemberdayaan dilakukan dengan 27 desa. Pengalaman saya melakukan pemberdayaan itu paling 1-2 desa gitu ya, itu sangat intensif.
Nah, kalau sampai 20, lebih dari 20 desa ini paling ya kita memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan gitu. Yang saya lebih fokus kepada P3A-nya. Jadi pendampingan yang kita lakukan atau pemberdayaan yang kita lakukan itu lebih kepada P3A. Bahwa misalnya kita melakukan penyusunan program kerja, maka itu adalah program kerja untuk P3A. Sebenarnya lebih ke situ kalau saya melihatnya. Penyusunan program kerja P3A ini mestinya ada dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Itu biasanya ada di situ atau bisa disusun disusun tersendiri gitu ya, sesuai kebutuhan gitu. Nah, sebenarnya itu dari penyusunan program kerja itu mestinya ada keterlibatan laki-laki dan perempuan. Karena anggota P3A itu tidak hanya laki-laki tapi juga ada anggota perempuan juga. Sebagian P3A di Kabupaten Kebumen sudah ada sekitar berapa persen ya? Sekitar 10%, 9-10% P3A yang lebih ding malahan. Sebentar, saya buka dulu. Di Kabupaten Kebumen sebenarnya ada 39% P3A yang sudah memasukkan perempuan dalam kepengurusan mereka. Meskipun kalau di persentase besarnya hanya Kebumen baru 6% perempuannya, tetapi ada 39% P3A dari keseluruhan dampingan teman-teman TPM yang sudah memasukkan perempuan dalam kepengurusan di P3A. Saya kira ini sangat apresiasi sekali kepada teman-teman, saya sangat berterima kasih sekali. 39% untuk P3A dampingan teman-teman sudah ada keterwakilan perempuan, meskipun mungkin hanya 1 atau 2 dibandingkan dengan pengurus laki-laki yang mungkin lebih banyak lagi. Tapi saya sungguh sangat apresiasi dengan usaha teman-teman untuk melakukan itu semua, dan itu sangat tidak mudah karena kita melawan banyak budaya yang seringkali membuat perempuan lebih dianggap sebagai warga kelas 2. Nah, penyusunan program kerja itu teman-teman tidak akan bisa menyusun sendiri. Jadi teman-teman akan berhubungan dengan pihak lain. Kalaupun misalnya itu terkait dengan program kerja yang dilakukan oleh P3A, susunlah program kerja itu yang memang sesuai dengan kebutuhan warga P3A di desa di desa dampingan masing-masing. Upayakan untuk melibatkan perempuan dalam penyusunan program kerja itu, sehingga kegiatan-kegiatan yang disusun di situ itu juga sangat bermanfaat untuk perempuan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka di desa tersebut. Itu teman-teman. Jadi kalaupun misalnya teman-teman belum melakukan penyusunan program kerja di P3A di wilayah masing-masing, karena ada beberapa yang nampaknya juga masih reorganisasi ya, P3A-nya ya. Ada juga yang sudah terbentuk, tapi ada juga yang masih melakukan reorganisasi. Nah, teman-teman bisa melingkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang sudah ada di seputar pertanian dan irigasi, misalnya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Poktan misalnya, atau di sekolah lapang misalnya, itu ada juga ya teman-teman. Mungkin sebagian anggota P3A itu ada juga yang sudah terlibat di situ. Lalu di KWT misalnya, lalu saya kira di bagian pemberdayaan perempuan di desa atau bagian pemberdayaan pemuda biasanya ya, gabung gitu, bagian sosial atau bagian pemuda gitu, itu juga seringkali ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan isu pemberdayaan perempuan. Nah, kalau teman-teman mau ke DPUPR itu sebenarnya ada vokal point PUG yang bisa dihubungi, dan itu bisa kita mengajak diskusi mereka untuk membuat strategi-strategi bagaimana melakukan pemberdayaan perempuan di tingkat desa, di P3A teman-teman masing-masing. Jadi penyusunan program kerja ini menurut saya memang teman-teman tidak akan bisa melakukannya sendiri, karena tergantung dengan kesiapan dari P3A teman-teman semua, maupun
dari petani perempuan yang ada di wilayah dampingan teman-teman semua. Tetapi ini harus tetap didorong sehingga teman-teman dalam RKTL-nya tidak kosong lagi gitu. Jadi tidak kosong lagi. Kalaupun misalnya belum ada, ya itu tadi saya ulangi, kalaupun misalnya memang belum ada program kerja yang disusun bersama dengan P3A, itu cobalah untuk lebih banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan pihak-pihak lain, baik itu Poktan, KWT, maupun DPUPR yang terkait dengan program pemberdayaan perempuan atau pelatihan-pelatihan di mana perempuan bisa terlibat di dalamnya. Saya yakin bahwa sebenarnya semua pelatihan yang dilakukan itu dapat diikuti oleh perempuan, hanya tinggal kita sebagai TPM itu berusaha mendorong mereka, memotivasi mereka. Nah, salah satu di RKTL itu ada tugas memotivasi ya Pak Tommy ya, saya nggak buka RKTL-nya. Nah, sekali teman-teman datang ke desa itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal, termasuk melakukan motivasi tadi gitu. Motivasinya kepada siapa? Termasuk kepada para petani perempuan. Jadi motivasinya itu bagian dari pemberdayaan sebenarnya teman-teman. Kalau kita melihat pemberdayaan itu sebenarnya skupnya sangat luas sekali. Misalnya teman-teman mengajak diskusi dan mensosialisasikan gagasan tentang kesetaraan gender, itu juga bagian dari pemberdayaan. Waktunya kapan? Waktunya ketika teman-teman berkunjung ke desa, waktunya ketika teman-teman bertemu dengan Pak Kades, bertemu dengan bagian perempuan, bertemu dengan teman-teman petani perempuan, baik itu yang ada di Poktan, baik yang ada di P3A maupun yang menjadi anggota KWT gitu. Jadi bisa dilakukan dengan banyak cara. Pemberdayaan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Lalu menguatkan perempuan. Menguatkan perempuannya dengan cara apa? Mengenali kebutuhan mereka, harapan mereka itu seperti apa. Setiap kali teman-teman berkunjung ke desa, upayakan untuk bertemu dengan 1 atau 2 gitu ya. 1 atau 2, kalau nggak bisa ngumpulin karena kita sedang nggak bisa kumpul-kumpul gitu. 1 atau 2 perempuan yang dia punya kepedulian terhadap pertanian dan irigasi, kemudian dia juga kalau bisa dia juga punya kekuatan untuk menggerakkan masyarakat di sekitarnya gitu. Nah itu akan lebih baik. Atau temui juga misalnya kader-kader KWT yang memang sudah cara berorganisasi mereka sudah ada ya. Mereka punya anggaran dasar, mereka punya kegiatan itu sebenarnya salah satu cara untuk memberdayakan perempuan dengan jadi ketika misalnya kita berhasil menemui beberapa kader petani perempuan yang memang selama ini sudah punya pengaruh, sudah punya pengalaman, itu akan sangat membantu kerja-kerja kita sebenarnya. Lalu kalau termasuk juga mengajak perempuan untuk aktif dalam kegiatan P3A itu juga bagian dari pemberdayaan teman-teman. Jadi mengajak perempuan aktif dalam kegiatan P3A atau kalau bisa malah dalam kepengurusan P3A itu juga bagian dari pemberdayaan. Kemudian juga mengajak, mendorong para petani perempuan untuk terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Misalnya dalam kegiatan PSCTK misalnya. Teman-teman saat ini sedang melakukan PSCTK ya, ada yang sudah selesai tapi ada juga yang masih belum. Nah kesempatan yang belum ini kalau bisa ajaklah perempuan, tanyalah para perempuan ini yang ada di saluran baik itu di hilir hulu tengah gitu ya, untuk ditanyai harapan kebutuhan mereka seperti apa. Itu juga bagian dari pemberdayaan. Kalaupun mereka bisa diajak penelusuran jaringan itu akan lebih bagus lagi karena mereka akan tahu betul situasi dan kondisi irigasi di wilayah mereka masing-masing. Kemudian kalau misalnya di DPUPR atau di dampingan teman-teman, desa dampingan teman-teman ada kegiatan rehabilitasi misalnya.
teman-teman bisa mendorong para perempuan ini untuk terlibat dalam kegiatan itu. Kita bisa buktikan bahwa di Purworejo itu keterlibatan perempuan dalam kegiatan rehab itu ternyata cukup banyak. Saya kemarin melihat beberapa foto-fotonya, ada banyak perempuan yang ternyata bisa terlibat dalam kegiatan rehab gitu ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya anggapan bahwa pekerjaan teknis itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki ternyata enggak. Di Purworejo membuktikan itu, meskipun saya melihat juga di Pringtutul dan di Jatinegara itu juga ada keterlibatan perempuan. Kemarin Mbak siapa ya, Endang ya, Mbak Endang sama Mas Anam yang ada di situ yang sudah sempat kirim foto juga. Itu juga ada keterlibatan perempuan. Artinya meskipun sedikit, ketika peluang itu ada, ketika peluang itu dibuka secara lebar, itu perempuan bisa mengaksesnya dan mereka pun bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan rehab, kegiatan-kegiatan pembangunan. Itu. Lalu di penelusuran jaringan, kalau misalnya ada penyusunan SID dan perempuan bisa terlibat di situ, itu saya pikir adalah bagian dari pemberdayaan perempuan. Kemudian memotivasi perempuan untuk bisa ngomong gitu ya, berani bicara, gitu, berani bicara ketika dalam forum apapun, misalnya dalam forum dalam kegiatan PSTTK, misalnya pada saat penggalian data itu kadang-kadang ada yang lebih mengedepankan narasumber laki-laki. Nah, usahakan untuk mencari narasumber yang imbang, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi kita tahu betul bahwa perempuan itu punya harapan dan kebutuhan terhadap kondisi wilayah mereka masing-masing. Nah, tugas TPM adalah memotivasi agar perempuan ini berani bicara gitu. Jadi di forum apapun, baik itu bahkan ketika misalnya ada sebagian anggota P3A perempuan yang kebetulan bisa ikut dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh DPUPR, pelatihan P3A misalnya, motivasi mereka agar pada saat kegiatan itu mereka berani mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Gitu. Lalu juga tugas-tugas teman-teman untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah memberikan informasi terkait pertanian dan irigasi. Saya kira teman-teman bisa berhubungan dengan teman-teman PPL gitu ya, PPL pertanian. Ini akan sangat membantu sekali memberikan informasi-informasi terkini terkait dengan pertanian dan irigasi atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kepercayaan diri perempuan. Itu. Jadi ada banyak sekali yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Jangan berpikir bahwa ini harus saya lakukan sendiri gitu ya. Jangan berpikir itu, tapi kita melihat bahwa di sekitar kita itu ada banyak sumber daya yang bisa kita kerjasama. Kita bisa melakukan kerjasama dengan mereka, dengan KWT, dengan DPUPR. Itu menurut saya partner terbaik teman-teman adalah DPUPR, karena bagaimanapun P3A adalah saat ini menjadi tanggung jawabnya DPUPR gitu. Nah, lalu apalagi ya? Sepertinya itu dulu, Pak Tommy, sudah terlalu banyak saya ngomong kayaknya. Nanti saya pikir akan kita diskusikan lebih banyak pada saat kalau ada kesempatan untuk melakukan penyegaran pelatihan ke teman-teman TPM. Jadi sekalian kita diskusikan bersama-sama di situ, di lapangan itu sebenarnya kesulitannya seperti apa. Karena ini kalau kita bicara isu perempuan ini, saya pikir tidak lepas dari isu pemberdayaan P3A secara umum gitu ya. Bagaimanapun kita mengakui bahwa P3A yang barusan kita reorganisasi ini masih mencari bentuk gitu, dan itu butuh waktu, termasuk pemberdayaan atau mengubah cara pandang masyarakat itu juga nggak bisa sehari dua hari selesai langsung mereka berubah gitu kan, nggak bisa. Jadi ini menjadi fondasi dasar kita
bahwa ada persoalan-persoalan seperti ini dan mestinya itu kemudian kita catat, kita sampaikan kepada DPUTR atau kalau bisa malah justru sampai kepada Komisi Irigasi bahwa ini loh ada persoalan-persoalan yang terkait dengan misalnya P3A-nya masih seperti ini atau bahwa ini loh ada perempuan yang sebenarnya ingin tergabung tetapi ada masalah-masalah yang masih menghalangi mereka untuk bisa berpartisipasi lebih maksimal gitu. Kayaknya udah dulu Pak Tommy. Nanti kalau misalnya ada penyegaran kita diskusikan lebih banyak lagi. Baik, begitu dulu teman-teman. Jadi saya yakin bahwa teman-teman sebenarnya sudah bisa mengisi untuk bagian penyusunan program kerja tadi ya, penyusunan program kerja sama pemberdayaan petani perempuan itu saya yakin teman-teman sudah bisa mengisinya. Teknisnya kalau Pak Tommy bilang minta tanggal itu ya tadi ya Pak ya? Minta tanggal Mungkin kalau pemberdayaan itu kadang-kadang nggak bisa ya, misalnya teman-teman pas ke desa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya ke desa terus gitu ya. Dan ketemu dengan para petani perempuan ya sudah itu masukkan aja sebagai bagian dari mendorong bagian dari upaya untuk pemberdayaan petani perempuan, misalnya dengan teman-teman mengajak diskusi dan sosialisasi gagasan tentang kesetaraan gender misalnya, itu bagian dari pemberdayaan itu, atau mengajak perempuan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan P3A, dalam kegiatan-kegiatan di pertanian dan irigasi, misalnya untuk aktif dalam selain di P3A juga aktif di Poktan, di KWT dan lain-lain, itu juga bagian dari upaya-upaya pemberdayaan. Lalu ketika teman-teman melakukan upaya untuk mendorong perempuan terlibat dalam kegiatan rehab misalnya, itu juga bagian dari pemberdayaan. Termasuk ketika teman-teman memberikan informasi terkait pertanian, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, itu juga bagian dari upaya menuju ke arah situ. Itu. Jadi saya yakin teman-teman sudah bisa mengisinya ya. Terima kasih Pak Tommy.